Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kami, channel Rafiq dan Yuli Vlog, channel yang membahas tentang rutinitas kami tinggal di India. Namaste teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan segala rezekinya ya. Dan teman-teman, tidak terasa sekarang sudah di penghujung tahun ya. Sekarang sudah bulan Agustus dan sebentar lagi sekitar 4 bulan lagi kita sudah menuju ke tahun baru, yaitu tahun 2027. Dan teman-teman, bagaimana dengan planning-planning kalian ya? Karena aku yakin aku seperti kalian juga memiliki banyak sekali planning-planning dan list-list yang masih banyak sekali yang belum terpenuhi teman-teman. Dan gak apa-apa teman-teman, karena kita masih memiliki banyak sekali waktu untuk mengejar atau melakukan planning-planning kita yang masih belum tercapai ini ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya video kita ya. Ini aku lagi santai teman-teman, jadi semua kerjaan sudah beres dan aku mau santai-santai dulu ya. Oh ya, santai-santainya kita sambil cerita aja ya teman-teman. Jadi ada beberapa cerita ya yang mau aku bawakan untuk kalian ya. Cuma kayak cerita yang kocak gitu, yang lucu-lucu gitu lah, yang terjadi selama aku balik ke rumahnya mertua ya teman-teman ya. Jadi kita santai-santai aja, kita sambil mendengarkan cerita ya teman-teman ya. Oke, nah biar video ini tidak panjang, jadi kita mulai aja ya. Cerita yang pertama itu terjadi itu pada saat ini ceritanya tuh tentang ini cuci baju ya. Konteksnya tuh mau mencuci baju gitu loh teman-teman. Nah jadi kalau biasanya aku di rumahnya mertua itu, kalau aku tidak mengerjakan apa-apa aku tuh kayak merasa gimana ya, nggak enak hati gitu loh teman-teman. Jadi tuh gimana ya, kalau misalnya kita ke rumah orang kan, kalau kita itu tidak hanya duduk aja terus tidak melakukan apa-apa kan rasanya kayak nggak enak hati gitu kan. Kita lihat orang lain pada kerja ini itu terus kitanya duduk sendiri gitu. Aku punya ipar ya, iparnya itu sepupu teman-teman, cewek sudah menikah ya. Jadi dia itu ceritanya mau cuci baju. Nah baju mereka kan pakainya di rumah itu sehari-hari pun memakai kurta gitu ya teman-teman, yang ada warna-warni gitu loh. Dan kebetulan ipar sepupu aku itu dia mau cuci kurtanya di mesin cuci. Jadi dia itu taruh bajunya tuh sama dengan baju yang lainnya gitu teman-teman. Nah terus pas waktu itu akunya tidak ngerjain apa-apa ya, kayak lagi santai aja kayak gini teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa terbias tiba-tiba di otak aku tuh kayak udahlah aku bantuin dia aja gitu, sedangkan dianya itu lagi nggak di tempat, kayak lagi ngerjain sesuatu di dapur gitu kan. Ceritanya mau bantuin dia gitu kan teman-teman. Nah jadi bajunya itu yang kurta yang warna pink itu, nah aku masukin sekalian tuh sama cucian baju yang lainnya. Ada bajunya bapak mertua, ibu mertua. Nah kalian kan tahu kan kalau bajunya bapak mertua, ibu mertua itu kan sering mereka kerja di ladang ya, jadi bajunya itu tuh kotor gitu. Jadi aku tuh nggak tahu kalau sebenarnya cuci bajunya itu tidak boleh dicampur gitu kan. Udahlah, aku kan emang pas waktu itu juga aku belum lama tinggal di sini ya, jadi masih baru-baru gitu loh teman-teman. Udahlah, jadi baju dia itu bajunya yang pink itu udah aku masukin sekalian ke mesin cuci gitu kan. Jadi sekalian dicuci sama baju-baju yang lain gitu loh. Cuci, nah itu lama tuh cuci, terus dikasih deterjen, habis itu dibuang airnya, terus dibilas lagi pakai air gitu. Habis itu udah kan
udah mau dibuang airnya, terus pas mau dikeringkan itu ternyata bajunya itu luntur teman-teman. Dan jadi yang warna pink itu tuh luntur ya, luntur terus tuh kena baju yang lain juga gitu. Jadi kurtanya yang warna pink itu tuh belang-belang lah istilahnya, tuh warnanya tuh jadi kayak belang-belang gitu teman-teman. Udah itu kita pun merasa bersalah kan, udah kayak apa, udah kayak merusakin baju dia gitu loh. Emang kesalahan aku sih ya, kalau ternyata baju kurta itu ada yang luntur, ada yang tidak luntur teman-teman. Jadi sebenarnya dia itu mau cuci baju yang luntur itu dicuci pakai tangan gitu. Mungkin karena kami itu ya kurang miskomunikasi lah ya. Jadi aku juga nggak tanya-tanya gitu gimana cuci baju kurtanya gitu. Emang aku yang salah sih ya sebenarnya. Nah, ini cerita yang kedua nih teman-teman. Nah, ini juga terjadinya, jadi semua kisah-kisah yang kocak-kocak lucu-lucu ini tuh terjadi tuh memang pada saat aku baru datang ke sini, mungkin baru 1 tahun tinggal di sini gitu teman-teman. Jadi pas waktu itu memang kami balik ke kampungnya ibu mertua, jadi ya nggak tahu lah ya gimana dengan cara kerja di rumah mereka. Terus sebenarnya di rumahnya mertua juga banyak sekali aturan ya. Aturan yang kayak ini boleh, itu tak boleh gitu. Makanya aku tuh kadang kayak kalau ngerjain sesuatu di rumah mertua itu kadang kayak perlu hati-hati gitu loh. Kadang yang tidak boleh aku lakukan aku lakukan gitu, yang boleh aku lakukan malah tidak dilakukan gitu teman-teman. Jadi rasanya kayak serba salah gitu kan. Nah, terus cerita yang kedua nih. Nah, kan kita makan sama-sama gitu kan. Makan sama-sama. Nah, kalau di Indo kan seperti ini ya. Kalau kita di Indo kan kalau kita habis makan, biasanya kan disuruh sama orang tua kita kan cuci piring masing-masing gitu kan. Kalian kayak gitu enggak? Kalau aku di rumah seperti itu, teman-teman. Jadi kalau aku setiap makan itu aku pasti cuci piring aku gitu ya. Habis itu udah piring orang rumah itu mereka bisa cuci sendiri gitu kan. Jadi cuci piringnya tuh masing-masing gitu loh. Nah, aku pada waktu itu di rumah mertua, aku pas makan itu ya kan, pas makan aku selesai terus yang lain tuh belum selesai gitu. Jadi yang selesai itu aku dan suami gitu kan. Nah, udahlah aku ambil piring aku yang udah selesai makan itu, aku ambil piring aku sama piring suami. Lalu aku pergi cuci gitu kan, pergi cuci. Dan nah, di saat itu aku herannya tuh mereka pada ngeliatin gitu. Terus kayak aku mikir ngapain ya aku diliatin gitu kan. Nah, habis itu ini juga sama ya. Jadi biasanya tuh kalau di rumah itu mertua itu tidak langsung bilang ke aku teman-teman, dia itu selalu bilangnya ke suami dulu ya. Jadi gini gitu, pasti dikasih tahu ke suami, nanti suami baru kasih tahu ke aku gitu. Nah, suami bilang tadi kamu habis makan piringnya tunggu yang lain juga gitu, jadi jangan cuci piringnya satu-satu, kata mama gitu kan. Nah, kalau suami sih hanya menyampaikan ya, kalau suami aku itu orangnya bukan yang kayak suka ini itu gitu loh teman-teman, dia itu hanya kasih tahu aja gitu. Nah, aku bilang, hah iya kak? Oh, aku kira kita cucinya sendiri-sendiri kan. Kalau kita di Indo kan seperti itu ya teman-teman ya, mana kita tahu lah ya kalau di sini itu ternyata kalau cuci piring itu mau tunggu semuanya selesai makan kita baru boleh pergi, terus nanti baru semua piringnya baru kita ambil terus kita cuci gitu kan. Nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, udahlah kita belajar dari situ lah ya. Nah, hari berikutnya aku jalanin tuh yang dikatakan sama ibu mertua itu kan.
Udah selesai semua makan kan. Nah, kalau kitanya langsung pergi kan tak enak hati ya. Jadi ya udahlah aku ambil cuci gitu kan teman-teman. Nah ini juga sok rajin nih ceritanya juga nih. Aku ambil, aku cuci ya kan. Nah udah cuci diliatin juga nih sama orang rumah kan. Kenapa lagi ini aku mikir kan, kayak diliatin tapi nggak ngomong apa-apa gitu loh. Ujung-ujungnya bilang ke suami kalau piring yang aku cuci itu tidak bersih gitu, cara cucinya salah gitu teman-teman. Jadi cucinya itu bukan seperti ini loh gitu. Nah, jadi kalau di rumah ibu mertua aku ya, ini hanya di rumah kami aja ya teman-teman, aku tidak bilang di rumahnya keluarga India lain, mungkin setiap keluarga itu berbeda ya di rumahnya aturannya atau apanya gitu teman-teman. Nah di rumah ibu mertua itu kalau piring itu dicuci pakai ini loh teman-teman, bukan pakai sabun cuci gitu ya, atau bukan pakai rinso gitu. Nah kan ada kan biasa kalau di keluarga lain kan ada juga yang cucinya pakai rinso gitu kan, atau apa gitu. Nah kalau di rumah ibu mertua aku itu dia pakai apa ya, arang yang hitam itu loh teman-teman, abu arang atau abu gitulah untuk cuci gitu teman-teman. Yang biasanya kalau kita di Indo itu kita pakai buat gosok panci yang hitam itu loh teman-teman. Nah, jadi di rumah ibu mertua aku mereka itu tuh pakai arang itu, abu arang gitu. Nah udah aku pakai itu, tangan aku jadi hitam, terus dibilangnya tidak bersih ya teman-teman nyucinya ya. Jadi gimana ya, kita kan tidak terbiasa ya, dan akhirnya ya sampai sekarang aku tidak dibolehkan untuk mencuci piring di rumah teman-teman. Jadi makanya kalau biasanya aku pulang ke rumahnya ibu mertua itu ya apa-apa harus ditanya dulu lah. Misalnya kayak aku mau membuat roti adonan itu yang capati itu teman-teman, nah itu aku juga mesti tanyakan dulu ke kan ibu mertua dulu berapa banyak tepungnya gitu, terus kapan buatnya gitu, terus nanti udah sampai jamnya terus baru tanya lah sekarang sudah boleh buat enggak gitu. Jadi ya semuanya itu harus ditanyakan dulu teman-teman. Terus kalau untuk sayurannya kita juga mesti tanya hari ini mau masak apa, sayurannya dimasak seperti apa gitu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, pokoknya masih ada lah kayak sapu rumah juga kan, aku pernah juga nih sapu rumah kan, udah nyapu nih, ambil sapu nih, pas mau nyapu ternyata ibu mertua datang ke suami bilang suruh dia jangan nyapu hari ini, kalau nggak salah hari Kamis ya. Kalau di sini kan ada kayak, kalau di rumah ibu mertua lah ya, saya nggak di kampung lah ya, saya nggak tahu ya kalau di tempat-tempat lain, soalnya di sini tuh banyak sekali tradisinya tuh setiap orang tuh berbeda gitu teman-teman. Nah kata ibu mertua itu hari ini nggak salah, hari apa ya waktu itu ya, aku lupa ya harinya ya, pokoknya ini hari ini nggak boleh sapu rumah gitu kata ibu mertua gitu. Ya udahlah, pas aku mau sapunya, akhirnya sapunya aku balikin gitu teman-teman. Nah seperti itulah ya, kadang tuh mikir ya, kadang kitanya itu pulang ke rumahnya mertua kita ini kan ya sebenarnya kalau santai iya kita mau santai ya kan, soalnya kita pulang juga ya mungkin berapa bulan sekali lah gitu ya kan. Cuman kalau kita mau ngerjain ini itu tuh kayak was-was juga gitu, takutnya kita yang salah ngerjain gitu teman-teman. Jadi bukan cuman ini ya, banyak sekali ya kejadian kocak-kocak, lucu-lucu gitu ya. Mungkin nanti next time bakalan aku cerita ke kalian lagi lah, kalau kalian tertarik ya. Nanti bakalan aku ceritakan lagi kejadian-kejadian lucu yang lainnya gitu loh teman-teman, yang masih ada di memori aku lah ya. Nanti bakalan aku cerita lagi lah, soalnya ini udah aku lihat kayak video ini udah panjang juga ya.
sudah takutnya terlalu panjang juga loh video ini teman-teman. Jadi seperti itulah. Jadi ya mau gimana lagi ya, mungkin setiap rumah itu memiliki setiap aturan yang berbeda gitu loh teman-teman. Jadi seperti itulah. Makanya kadang ada teman-teman online kita yang kayak komentar yang aku dibilangnya malas, dibilang di rumahnya mertua itu tidak ngerjain apa-apa, hanya pegang kamera gitu. Lah kalau pegang kamera, kalau nggak pegang kamera gimana aku mau nge-vlog gitu teman-teman, ya kan? Ya kalau dibilang tidak bantuin mertua di rumah, kalau dengar dari cerita ini mungkin kalian bisa paham lah ya, kenapa gitulah ya. Aku nggak perlu kayak kayak aku nggak perlu menyangkal gitu loh kalau aku ini gitu kan. Ya dari cerita aku kalian bisa tahu lah ya kenapa aku di rumah mertua itu kadang tidak ngerjain apa-apa gitu ya. Seperti itulah teman-teman. Takutnya nanti aku sangkar-sangkar malah dikiranya aku kayak mau ngebela diri sendiri gitu. Bukan ya. Jadi di keluarga kami itu aturannya itu banyak sekali teman-teman. Kalau kalian tertarik aja sih, mungkin nanti bakalan aku ceritakan lagi ya. Ada cerita yang kocak seru, ada cerita yang seram, ada cerita yang sedih, senang. Nah, ya kalau kalian tertarik aja lah, kalian bisa like video ini. Mungkin next time-nya bakalan kita kalau lagi santai begini kita bakalan cerita-cerita lagi ya teman-teman ya. Nah oke lah, jadi mungkin videonya sampai di sini dulu teman-teman. Jadi kalau kita setiap buat video itu nggak tahu ya, kita baru ngomong dikit itu waktunya udah berjalan ya. Ini aja udah 10 menit teman-teman. Ini bagaimana aku ngeditnya ya. Mungkin bisa setengah jam kali video ini. Oke lah, kita sampai jumpa lagi ya di next video selanjutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku ini sampai habis. Bukan video ini ya, video-video yang lain aku juga yakin ya kalian nontonnya sampai habis teman-teman. Terima kasih ya, kalian terbaik teman-teman. Kalian sudah mendukung channel kami ya, channel yang tidak seberapa inilah ya. Tahulah konten-konten aku itu kebanyakan konten-konten yang santai-santai gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video-video kami, menonton video ini sampai habis. Dan nah buat teman-teman yang baru menonton video-video kami, jangan lupa ya silakan di subscribe. Oke teman-teman, terima kasih juga. Ternyata masih ada dari kalian yang masih meng-hype video aku, meskipun ya tidak banyak, paling 4-5 orang aja sih, 4-5 aja sih aku lihat ya. Tapi itu sangat membantu sekali ya, membantu analistik gitu loh teman-teman. Oke, jadi terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.